Heyo, namaku Kevin Ilham, NRP 50262111165. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang sistem informasi dalam konteks jual beli. Namun, apa sih itu sistem informasi? Menurut O'Brien, sistem informasi terdiri atas kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut Steer and Reynolds, mendefinisikan sistem informasi sebagai seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait yang dikumpulkan atau disebut input, manipulasi atau proses, menyimpan dan menyebarkan atau output data dan informasi dan memberikan reaksi korektif feedback untuk memenuhi tujuan. Apa itu input, proses, output, dan feedback? Input adalah aktivitas untuk mengumpulkan data mentah. Proses adalah mengubah data menjadi output yang bermanfaat dengan melakukan kalkulasi, membandingkan data, memberikan alternatif solusi, dan menyimpan data untuk digunakan kembali nantinya. Sedangkan output adalah penyajian informasi ke dalam suatu dokumen atau laporan. Yang terakhir adalah feedback, yaitu informasi yang digunakan untuk mengubah input atau mengubah proses. Dan feedback itu dibagi dua, yaitu evaluasi dan prediksi. Penerapan sistem informasi dalam konteks jual beli. Prosedur sebagai pembeli. Yang pertama, pembeli mengunjungi aplikasi online shop dan memilih kategori yang ingin dicari. Yang kedua, pembeli menemukan produk yang dicari. Yang ketiga, pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi. Yang keempat, pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim. Yang kelima, mengkonfirmasikan kepada penjual jika produk telah diterima dan dicek kelengkapan isinya. Selanjutnya adalah prosedur sebagai penjual. Yang pertama adalah penjual menampilkan produk di toko online-nya. Kedua, penjual menunggu pembeli yang akan membeli. Ketiga, penjual melayani pembeli yang bertanya dan konfirmasi dengan produk yang akan dibeli. Yang keempat, penjual menerima uang yang dibayar atau ditransfer oleh pembeli. Yang kelima, penjual mengirim produk yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirim produk. Contoh sistem informasi dalam konteks jual beli online. Contoh kasus bisnis adalah pedagang elektronik online ingin melakukan evaluasi produk apa saja yang jarang diminati oleh para pembeli hingga tidak laku untuk dijual di toko tersebut. Inputnya adalah data produk yang dimiliki oleh penjual di setiap produk yang laku dan tidak laku terjual. Prosesnya adalah filter data produk yang tidak laku untuk dijual. Contoh, penjualan flash disk yang sedikit diminati sedangkan penjual webcam yang sangat laku untuk dijual karena masa pandemi ini. Outputnya adalah menyajikan data-data yang mengenai produk yang tidak laku ke dalam suatu dokumen atau laporan. Yang terakhir adalah feedback. Feedback dibagi menjadi dua, yaitu evaluatif dan prediktif. Evaluatif, yang pertama melakukan promosi pada penjualan flash disk tanpa merugikan produk. Yang kedua mendapatkan free gift untuk pembelian flash disk. Selanjutnya ada prediktif, yaitu apabila penjualan flash disk tetap tidak laku terjual, dilakukan peningkatan volume penjualan. Flash disk tersebut dijual dengan kuantiti tertentu dengan menurunkan harga jual tanpa merugikan penjualan. Misal, satu flash disk dengan harga 50.000 dengan modal 40.000, lalu dijual satu bundle berisi 3 buah flash disk dengan harga jual 135.000. Lalu, apa saja ya komponen sistem informasinya? Komponen pertama adalah people. People itu terdiri dari penjual dan pembeli. Selanjutnya ada software yang terdiri dari Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Yang terakhir ada hardware, seperti laptop, komputer,
HP, tablet, tab, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching. Bye-bye.